Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami muliakan para bapak dan ibu jamaah pengajian Al-Qur'an Sabtu malam Ahad Masjid Nurul Jannah. Alhamdulillah, pada malam yang penuh berkah ini kita dapat kembali berkumpul di Majelis Nurul Jannah dalam rangka istiqomah meneruskan pengajian Al-Qur'an, yang mana pada malam hari ini kita akan membaca surat juz 4 surat Ali Imran 149 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ini masih membahas tentang perang Uhud ya, perang Uhud. Jadi perang Uhud ini ya salah satu kekalahan ya, yang beritanya itu viral. Mungkin seperti Argentina itu ya. Kalah ke Saudi, wah viral itu ya. Wong Saudi kaya wis juara dunia juga joget. Viral. Nah itu kalau sampean tulis di Google ya, kekalahan umat Islam, itu sih mesti keluar itu perang Uhud. Padahal juga banyak kekalahan yang lain ya. Genghis Khan kita kalah, di Cordoba juga kalah, banyak. Tapi yang paling viral itu adalah perang Uhud, karena diceritakan Quran dan panjang ceritanya ini ya, dari kemarin cerita perang Uhud terus ya. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, intuti'ul ladzina kafaru, kalau engkau mentaati, kalau kalian mentaati alladzina kafaru, orang-orang kafir, maksudnya mengikuti orang kafir ya, maka orang kafir itu akan yaruddukum, akan mengembalikan kalian ala aqabikum, ke belakang kalian. Maksudnya ini bahasa idiom ya. Mengembalikan ke belakang itu maksudnya mengembalikan menjadi kafir nanti bisa-bisa. Fatangqalibu khosirin, ketika itu kalian akan berubah menjadi orang-orang yang rugi. Jadi orang beriman itu dilarang keras mengikuti, mentaati orang-orang kafir ya. Karena kalau mengikuti orang-orang kafir, mereka akan mendorong umat Islam menjadi kafir lalu kalah, rugi ya. Dalam konteks perang, umat Islam itu ya tidak boleh mengikuti strategi dan sebagainya yang dimiliki orang kafir ya. Tetapi orang Islam itu pasti memiliki petunjuk sendiri di dalam Al-Quran. Nanti ada petunjuk perang di sana ya. Balillahu maulakum, tetapi Allah Subhanahu wa taala itulah penolongmu ya. Kamu jangan tunduk kepada orang kafir maksudnya itu. Karena Allah ini penolongmu, wa huwa khairun nasirin, dan Allah itu sebaik-baik penolong ya, sebaik-baik penolong. Sanulki Allah, kami ini Allah ya, kami akan nulki, mengirim fi qulubil ladzina kafaru, di dalam hati-hati orang-orang kafir, di dalam hatinya orang kafir, mengirim apa? Ar-ru'ba, ketakutan, kecemasan. Jadi orang kafir itu kalau perang dengan umat Islam, pasti orang kafir itu ditakuti apa? Kecemasan, dikirim oleh Allah. Selama umat Islam tidak mentaati strategi, gaya, dan aturan orang kafir. Orang kafir itu wedi kalau berperang dengan umat Islam. Karena umat Islam ini bukan sekedar kamikaze ya, bunuh diri seperti Jepang ya. Tapi perang itu sama dengan masuk surga. Itu kan keren ya. Jadi umat Islam itu perangnya itu ya menang, dapat ghanimah, kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Mati dapat surga. Karena orang kafir itu harus menang, karena kalau mati sengsara hidupnya gitu ya. Jadi itu nggak separuh. Umat Islam berbeda itu. Menang kalah, dia menang sebenarnya. Nah
Itu bedanya ya, bedanya. Maka pasti orang kafir itu ada ketakutan. Mengapa mereka takut? Nah ini, bima asyraku billahi malam yunazzil bihi sultana. Disebabkan mereka itu menyekutukan Allah dengan malam yunazzil bihi sultana, dengan sesuatu yang tidak diturunkan oleh Allah penjelasannya. Karena mereka itu mensyirik ya, menyekutukan Allah dengan sesuatu yang enggak ada aturannya. Menyekutukan dengan batu, dengan matahari, dengan manusia, menyekutukan dengan yang lainnya, itu kan nggak ada penjelasannya ya. Jadi syirik itu pasti akan membuat orang-orang kafir itu apa? Ketakutan. Tidak hanya itu, wa ma'wahumun nar, dan tempatnya mereka itu nanti sudah ma'wa itu tempat kembali ya. Ya, jadi balik itu mesti an-naru, neraka. Wa bi'sa mathwal dzalimin, neraka itu adalah sejelek-jelek tempat tinggal bagi orang-orang yang zalim. Apa orang zalim itu? Yakni orang yang syirik di sini Mas. Ya, maksudnya zalim ini adalah orang syirik, menempatkan sesuatu bukan tempatnya itu maksudnya di sini ya. Bukan zalim. Zalim itu banyak ya, tapi zalim yang dimaksud di sini adalah orang-orang syirik yang menuhankan sesuatu yang bukan Tuhan ya. Mestinya menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke penjelasan mengapa di sini ada hubungannya dengan Uhud ya. Karena mereka itu kekalahan umat Islam itu juga ada faktor yang dipanah itu ya, mengikuti dunia gitu ya. Jadi banyak kalau sampean buka kenapa umat Islam kalah, analisis para ulama tafsir ya, karena ikut ghanimah, tidak mentaati Nabi, karena apa lagi, semacam-macam ya. Salah satu yang saya suka itu adalah analisisnya Syekh Fakhrur Razi ya, dalam kitabnya ini, dalam kitabnya Tafsirul Kabir atau Mafatihul Ghaib juz 9 halaman 4. Menurut Syekh Fakhrur Razi bahwa mengapa umat Islam itu kalah dalam perang Uhud? Nomor satu katanya supaya membuat apa? Membuat keimanan itu menjadi istimewa. Jadi iman itu supaya istimewa, misteri, supaya iman itu tetap menjadi sesuatu yang maziyah, sesuatu yang istimewa. Mengapa demikian? Maksudnya gimana ini maksudnya? Kalau setiap perang umat Islam mesti menang, orang kafir mesti kalah, ya berarti bisa ditebak ya. Berarti melo Islam wis lek perang mesti menang, lek melo kafir mesti kalah. Umat Islam sengaja diberi kekalahan supaya orang kafir itu meyakini bahwa keyakinannya itu benar. Melo Muhammad itu keliru, keyakinannya benar. Dan intinya itu supaya iman itu tetap istimewa, hak prioritas Allah Subhanahu wa taala. Lek paham mungkin aja. Nah, perang itu perlu diketahui ya, kalau dalam ayat 40 berlaku hukum mudawalah wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ada menang, ada kalah. Seperti sepak bola itu. Ya. Nih bal-balan mesti menang, melo Argentina mesti menang, melo Asia mesti kalah, mesti wong sing totoan mesti milih Argentina. Tapi ternyata bola itu bulat. Itu yang membuat sesuatu bola itu tetap misteri, tetap disukai, tetap dicintai karena gak mesti. Lah Jerman kalah kok ambil Asia. Ambil Jepang ya. Jepang cahaya Asia, Nippon cahaya Asia gitu ya. Spanyol aja kalah ya sama Jepang ya. Itu saya nggak bicara, itu contoh loh ya, supaya orang melihat sepak bola ini tidak hitam putih, tetapi di sana itu ada menang, ada kalah. Umat Islam setiap perang umat Islam mesti menang. Yo kabeh perang melok umat Islam. Ya. Wah ya perang tak melok Muhammad wis ya. Kok kalah iso-iso gak oleh duit ya. Macam-macam kan? Makanya diberikan kekalahan supaya apa? Untuk menunjukkan bahwa keimanan itu adalah prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Dan perang itu hanyalah sesuatu yang lumrah, bisa menang, bisa kalah.
Yang kedua katanya Asy-Syaikh Ar-Razi dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib, kunci-kunci kegaiban. Ya, ini Syekh Ar-Razi ini tafsirnya itu selalu keren ya, dan bacanya nggak mudah. Kekalahan umat Islam dalam perang Uhud itu adalah ta'dibul mu'minina, untuk memberi pelajaran kepada orang mukmin bahwa lukanya sayatan pedang itu kecil dibandingkan adab di neraka. Jadi supaya merasakan pedang itu ya, waduh, tapi itu masih kecil dibandingkan neraka yang berat. Dan yang ketiga, menurut Syekh Ar-Razi, memberi kesadaran bahwa kebahagiaan dunia ini remeh ya. Jadi kalah itu gak masalah, yang penting itu kebahagiaan akhirat. Ini yang pertama tadi, yang paling keren tafsirnya Ar-Razi itu. Nah, di dalam cerita Uhud ini juga kalau kita baca beberapa tafsir, ada orang yang unik ya, namanya Mukhairik. Tahu Mukhairik? Mukhairik ini adalah seorang rabi, seorang rahib Yahudi, tapi ikut perang bersama Rasul perang Uhud ya. Jadi ini satu-satunya orang Yahudi yang ikut perang Uhud dan mati. Ya, itu ya. Pendeta lagi itu. Jadi Mukhairik ini adalah teman akrabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia dari Bani Nadir, Yahudi Bani Nadir. Jadi di Madinah itu banyak orang Yahudi ya, Bani Nadir, Bani Qainuqa, itu beberapa suku-suku ya. Nah, Mukhairik ini waktu itu kan perang Uhud kan juga berangkat hari Jumat, ya, berangkatnya Jumat, tapi perangnya Sabtu. Nah, tradisi Yahudi kalau Sabtu itu adalah hari raya seperti kita hari Jumat ya. Jadi ketika dia ngajak umatnya, ayo perang, ini Muhammad sudah berangkat ini mulai pagi itu ya, sampai yang namanya Hamdalah itu ya, setelah berhubungan dengan istrinya nggak sempat mandi besar ya, kemarin ya tak tangan mati di Uhud. Nah, seluruh syahid itu kan nggak boleh dimandikan, kecuali Hamdalah itu dimandikan oleh malaikat. Loh, kok di hadis sih katanya syahid nggak perlu dimandikan, katanya malaikat. Gimana turun ngatus ya, katanya perang. Itu keren itu ya, Hamdalah itu ya. Nah, salah satunya yang keren lagi Mukhairik ini, dia itu orang Yahudi mengajak umatnya Yahudi masuk ikut perang. Muhammad ini membela Madinah, membela negara ya. Ayo kita ikut perang. Loh, besok itu Sabtu, wayai Jumatan ya, kayak gini ya, wayai ke Diara, perang-perango. La sabata ghadan, tidak ada peringatan Sabtu besok itu, karena waktunya perang. Itu pendetanya gak ditaati itu ya. Jadi budal dewe dai. Ya wis, aku tak budal dewe. Lek aku mati, seluruh harta kekayaanku aku berikan kepada Muhammad. Ternyata betul ya, ketika dia perang banyak luka-luka yang di tubuhnya itu, kemudian mati. Tapi nggak dikubur di Uhud, ya, nggak di Uhud. Jadi pulang dia, ya ini bedanya ya. Jadi dia sempat pulang luka-luka, mati di Madinah. Sing mati di 70 itu ya orang Islam dong. Itu hebatnya itu ya, Allah Ta'ala memisahkan antara Muslim dan kafir. Jadi pulang dulu, saya namanya Mukhairik ini di rumahnya mati, sudah mati di situ. Karena mati, wasiatnya kan ditulis ya, disaksikan banyak orang. Diberikanlah kebun kurmanya sampai sekarang. Jadi sampai kalau buka YouTube nanti dilihat kurma Mukhairik ya, warisan Yahudi kepada Nabi, masih ada itu. Namanya kurmanya itu, kebunnya itu Mazari Al-Aliyah, kebun kurma Al-Aliyah. Itu salah satu kebun kurma terbaik di Madinah yang menghasilkan kurma ajwa. Ya. Kurma ajwa itu apa? Kurma yang ditanam oleh Nabi Muhammad SAW. Itu kurma ajwa. Ya. Sampai sekarang kurma ajwa nomor 1 ya, karena yang nanam Nabi. Jadi Nabi ini keren ya. Apa ini nanam pisan dok, dipilih satu waktu itu ya, kurma ajwa itu biasa-biasa saja. Tapi berhubung bibitnya itu ditanam oleh Nabi, yang keluar dari bibit itu loh, jadi sampai sekarang harganya mahal ya, dan enak juga ya. Selain mujizat, mungkin kata lainnya kalau milih bibit itu milih yang terbaik, Nabi itu loh. Ya, bagi orang awam di Pondok Bian
mujizatnya Nabi ajwa itu. Iya. Tapi kalau sains akan melihat Nabi itu kalau bercocok tanam selalu memilih bibit terbaik gitu ya. Kalau di pondok agama mujizatnya Nabi bibit elek ditanam sapi karo deh ya. Ketika masuk di sains ya Nabi itu kalau menanam selalu memilih bibit terbaik. Nah salah satu bibitnya itu dikembangkan oleh Mukhairik karena sahabatnya Nabi. Nah sampai sekarang Mazari Al-Aliyah yang ada di Madinah itu 120 km dari Masjid Nabawi itu adalah kebun yang sangat bagus, ada foto-fotonya nanti di YouTube ada. Itu luar biasa sampai sekarang gitu ya, untuk mendedikasikan bahwa orang Yahudi itu loh pernah berperang bersama Rasulullah. Dan dengan kata lain perang Uhud itu tidak perang agama sebenarnya, tapi perang membela negara itu ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.